Saya tanya biaya hidupnya berapa selama 1 bulan. Kan gajinya gede, kataku itu kan. Aku tanya gitu. Wah, gede dari mana? Sama aja, paling bedanya berapa, kata dia. Katanya kalau misalkan punya anak banyak-banyak itu mendokusai, kita perlu banyak uang. Kalau dia ngerasa kita ganggu kayak gitu ya, kita bisa dilaporin ke polisi gitu loh kalau misalkan kita ganggu, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dedang Sakai. Oke teman-teman, kali ini kita mau ngabuburit, mau jalan-jalan di sekitar sekitar apa tuh? Kita mau lihat perumahan atau rumah-rumah yang ada di Jepang. Aduh, mabushi ya, silau. Alhamdulillah hari ini cerah sekali. Dan suasananya nggak begitu panas, adem lah. Anginnya masih dingin ini anginnya. Oke teman-teman, kali ini kita mau lihat jalan-jalan sekitaran di perkampungan sini sambil saya mau ngomongin tentang salah satu kebudayaan yang ada di Jepang, yaitu kebudayaan privasinya orang Jepang. Ya, kenapa saya bilang kebudayaan? Karena itu sudah mendarah daging ya di kalangan orang-orang Jepang. Kalau mereka itu benar-benar privasinya itu nomor 1. Makanya itulah alasan kenapa orang Jepang jarang ada yang bertetangga atau saling istilahnya, kalau orang Indonesia kan saling nyamper gitu ke rumahnya buat ngobrol apa-apa. Kalau orang Jepang, apalagi kalau ada orang asing, itu cuma nyampe di gengkang doang atau di koridor depan pintu kan ada koridor, sampai situ doang. Kalau orang yang dikenal itu jarang-jarang orang Jepang nerima tamu langsung diajak masuk ke dalam kayak di Indonesia gitu ya, kayak ramah kayak gitu. Aduh. Silau teman-teman, bentar ya. Sebenarnya orangnya ramah-ramah, cuman ya kayak gitu, privasinya itu nomor 1 kalau orang Jepang itu. Karena apa teman-teman? Karena dia itu diajarkan mulai dari sekolahnya itu. Jadi pas di sekolahnya itu udah diajarin tentang masalah privasi teman-teman. Makanya kalau misalkan ada orang-orang di TV, di acara TV itu mukanya itu pada disensor, yaitu maksud tentang privasinya itu. Jadi kita nggak punya hak buat ambil gambar atau misalkan ngambil mukanya dia kayak gitu. Malah kadang-kadang plat nomor mobilnya aja pada disensor kayak gitu kan. Saking privasinya itu bener-bener nomor 1 gitu loh. Jadi jangan heran lah kalau kalian di Jepang ini jarang-jarang gitu lihat orang bertetangga atau bercengkrama satu sama lain di depan rumah kayak gitu. Itu adalah momen yang sangat langka di Jepang ya teman-teman. Ya kecuali orang-orang asing, mungkin karena orang-orang asing kan istilahnya bertemu dengan teman-temannya atau keluarganya dia sendiri. Malah kebanyakan yang rame-rame di jalan itu orang asing kayak gitu, yang rame-rame di depan rumah gitu. Kalau rumahnya kebanyakan orang asingnya rame kayak gitu. Nah, jadi mereka itu diajarkan tentang masalah privasinya itu benar-benar nomor 1 ya. Karena ada pengalaman juga yang keluarga di Jepang, jadi orang Indonesia yang menikah sama orang Jepang. Jadi pas anaknya itu masuk SMP itu udah mulai dikasih tahu gitu kalau misalkan kita nggak sembarangan posting foto, apalagi kita kan kalau Indonesia kan pengennya itu kalau punya anak diposting kayak gitu kan di Instagram, di Facebook. Nah orang Jepang itu nggak bisa kayak gitu. Emang ada itu juga orang-orang yang suka postingin fotonya diri sendiri, malah kan kayak gitu. Tapi lebih banyak orang Jepang itu ya
mereka nggak mau gitu di posting-posting kayak gitu. Apalagi katanya dari mulai SMP itu udah mulai diajarkan privasi kayak gitu. Malah ada sampai sampai ada yang ketahuan sama anaknya gara-gara posting fotonya dia di Instagram, itu sampai marah sama orang tuanya, sama ayahnya kayak gitu. Karena dia bilang itu privasi, katanya nggak boleh majang-majangin foto sembarangan. Terus anak yang paling gede yang udah SMA juga kayak gitu sama. Malah kalau misalkan dia posting tanpa izin, posting foto kayak gitu tanpa izin, itu marahnya katanya sampai nggak mau negur sapa sama orang tuanya. Itu berbeda 180 derajat sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan istilahnya ingin memperlihatkan ini loh anakku kayak gitu kan. Ya, itu berbeda 180 derajat sama yang kebudayaan di Jepang gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau kalian nanti pas ke Jepang kayak tadi kan, kayak seperti di jalanan tadi nih, ada nggak istilahnya orang-orang yang ngobrol gitu di jalan, ada yang saling bertegur sapa kayak gitu? Nggak ada. Istilahnya bener-bener mereka itu masing-masing, selain dari masing-masing itu, mereka itu sibuk bekerja teman-teman. Orang Jepang itu rata-rata suami istri, mereka itu pada sibuk buat bekerja, suami istri. Jadi pas ketemu di rumah ya pulang kerja kayak gitu. Kadang-kadang kalau nggak kerja istrinya, kalau pas anak sekolah istrinya arubaito, kalau kerja sampingan kayak gitu, part time ya. Karena apa teman-teman? Karena biaya hidup di Jepang itu benar-benar tinggi ya, benar-benar tinggi. Bukan bohong, bukan rahasia umum lagi. Kalau di Jepang itu biaya hidup tinggi, apalagi yang udah punya anak. Karena rekan kerja saya orang Jepang yang sering kalau ke Gemba barengan naik mobilnya dia, suka ngobrol tuh. Saya tanya biaya hidupnya berapa selama 1 bulan, kan gajinya gede kataku itu kan. Aku tanya gitu, wah gede dari mana, sama aja paling bedanya berapa kata dia. Karena gaji sebulan itu belum tentu bisa mencukupi buat kebutuhannya, boro-boro bisa nabung kayak gitu katanya. Buat kebutuhan aja bisa cuman pas-pasan lah. Padahal dia punya anak 1, dia cuma punya anak 1. Katanya kalau misalkan punya anak banyak-banyak itu mendokusai, kita perlu banyak uang, perlu biaya banyak kan. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau kita kan sebagai umat muslim ya banyak anak banyak rezeki kayak gitu kan. Kalau orang Jepang enggak, dia kalau banyak anak ya banyak pengeluaran kayak gitu teman-teman. Terus pengeluarannya berapa katanya, aku tanya gitu kan, pengeluarannya berapa per bulannya itu kata dia, dari mulai bayar apato, terus lagi buat bayar pajak, sama buat bayar sekolah. Apalagi sekarang katanya anaknya udah mau masuk kuliahan, itu bisa sampai 10 mang kata dia. Itu buat apato, listrik, gas kayak gitu. Bisa sampai 10 mang itu potongannya. Terus lagi belum biaya hidup kata dia kan. Belum biaya hidup buat biayain sekolah kayak gitu. Ya tinggi lah kata dia. Makanya kalau punya banyak anak perlu banyak biaya juga, mendekusai kata dia. Ribet lah, sulit kata dia. Terus lagi pas saya bilang gini, wah malah saya pengen punya anak 4 atau gitu kan. Langsung kaget, langsung melotot, yang bener. Ya bener, di Indonesia kebanyakan rata-rata banyak anaknya gitu kan. Di Indonesia paling sedikit itu anaknya 2 atau rata-rata 2. Ada yang sampai 5, ada yang sampai 6.
malah ada yang sampai 12, sampai kaget dia. Banyak banget kata dia. Iya, orang Indonesia ada. Kalau di Jepang susah kalau punya banyak anak kata. Ya gitu lah teman-teman ya, biaya hidupnya bang tinggi. Nanti juga kalian bakal merasakan lah kalau sudah nyampe Jepang. Ditambah lagi kalau kalian ngerokok kayak gitu, itu pasti biaya hidupnya bisa nyampe 5 mang lah per bulan. Kalau saya kan nggak ngerokok gitu ya, cuman buat makan sama jajan sih. Yang paling gede itu di jajannya teman-teman, karena jajan di Jepang itu ya paling murah itu ya sekitar 70 yen. Itu cuman makanan okasi kecil-kecil yang isinya selai kacang merah kayak gitu ya. Minuman juga paling murah kan 100 yen ya 12.000 ya. Kopi cup kayak gitu 100 yen doang, itu paling murah ya. Kalau ke kombini kan pasti pengennya beli ini beli itu, beli ini beli itu. Jadi ya begitulah, jadi sesuai kebutuhan kita sehari-hari, bener-bener perlu uang ya. Nih teman-teman ya, dari tadi kita nggak lihat orang yang nongkrong depan rumah, malah nggak ada sama sekali ya, nggak ada sama sekali orang yang nongkrong depan rumah kayak gitu. Tapi enak lah teman-teman, hidup di perkampungan kayak gini. Jadi sepi sunyi, nggak ada keramaian, keramaian kota, bisik-bisik tetangga. Ya cuman kayak gitu repotnya kalau mau kemana-mana. Kita jauh di sini. Kombini paling deket ya yang di deket rest area itu. Wah, ada sakura teman-teman. Waduh, cantik banget ya. Aduh. Kita lihat teman-teman.
Ini sakuranya yang putih. Wow. Asli cantik banget ini. Tapi ini yang putihnya ya. Ini sakuranya yang putih, kan ada yang pink, ada yang putih. Nanti kalau ini udah berguguran, bunga sakuranya berguguran, nanti dia berubah warnanya jadi warna hijau kayak daun-daun biasa lagi. Tuh, ini asli cantik banget ini. Full sakura itu juga ada, cuman itu udah mulai rontok ya. Cantik banget teman-teman. Nah, kita lanjut jalan-jalannya. Ya, di sini juga ada kaisa, tapi nggak tahu ini perusahaan apa gede ini sampai sana juga perusahaannya. Itu ada abah-abah lagi nyetir forklift, apalagi tidur ya. Lagi main HP teman-teman. Tuh banyak apa sakuranya, kan banyak tuh pohon sakuranya di atas tuh. Jadi dia berguguran, udah mulai berguguran bunganya, pada terbang tuh. Kelihatan gak sih pada berterbangan. Nah gitu ya teman-teman ya, tentang masalah privasi di Jepang. Jadi kalian nanti kalau misalkan tinggal di apato, terus apatonya dikit-dikit berisik kayak gitu ya, jangan sampai kalian membuat apa berisik gitu loh di apato kalian. Soalnya apa, nanti kalian bisa dilaporin polisi. Karena orang Jepang ya seperti itu. Jangan kan orang Jepang gitu loh, orang asing yang tinggal di Jepang aja. Kalau misalkan dia merasa keberisikan, kalau dia ngerasa kita ganggu kayak gitu ya, kita bisa dilaporin ke polisi gitu loh kalau misalkan kita ganggu katanya kayak gitu. Jadi benar-benar akan berbeda 180 derajat sama di Indonesia. Kalau di Indonesia pasang musik jeduk gitu masih bisa lah, masih enak gitu. Kalau di Jepang udah nggak bisa gitu. Dan semalam juga kan aku sering nelpon tuh kan nelpon ke istri gitu kan, kalau malam pulang kerja kan, habis sholat isya, habis belajar langsung nelpon gitu kan sama anak sama istri. Itu dia kan bikin grup ya, itu kan tetangga saya itu kamarnya orang Vietnam, kamar saya, kamar yang temen dari Indonesia, sama kalau yang seberangnya itu orang Jepang satu sama orang Vietnam lagi satu. Jadi di grup katanya tolong jangan sampai nelpon, jangan sampai lebih dari jam 12. Karena apa? Kalau saya kan setiap malam Rebo itu kan suka, Rebonya itu libur, ini kan hari libur. Jadi suka nelpon sampai malam kayak gitu loh. Nelpon sampai malam. Ya namanya juga jauh-jauhan ya, nelpon sampai malam itu sampai dikomplain. Katanya jangan nelpon lewat dari jam 12 malam. Tolong. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh dicontoh nih guys. Nyebrang sembarangan. Saking ya kamarnya cuman berlapis cuman GRC doang kayak gitu. Jadi kalau kita ngobrol, kalau kita kenceng ngomong itu kedengeran sama sebelahnya. Padahal kalau kita lagi Sabtu Minggu kan mereka libur. Mereka Sabtu Minggu libur, kita Sabtu Minggunya pagi-pagi berangkat ke Gemba. Kadang-kadang ya dia yang berisik. Cuman kita males lah buat ngopen-ngopen kayak gitu. Kalau orang Vietnam ngomong kan, kalau dia ngomong itu udah kayak orang berantem. Ya gitulah teman-teman, kehidupan di Jepang
Jadi dipersiapkan dari sekarang buat kalian yang mau magang ke Jepang atau mau kerja ke Jepang. Jadi nanti jangan sampai kalian terlibat masalah cuman gara-gara masalah kebisingan atau masalah privasi di Jepang. Ini meler terus teman-teman. Kebetulan masih dingin ya udaranya. Terus mungkin juga efek dari serbuk sari dari bunga-bunga itu. Jadi kan kalau misalkan ada yang alergi itu sampai ke tenggorokan sakit, gatal, terus hidungnya itu ngocor terus, keluar terus ingus kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi buat kalian dipersiapkan lah fisiknya sebelum nanti ke Jepang. Kalau yang mau berangkat nanti bulan ini berangkat ya persiapkan, masih dingin cuacanya di sini. Di sini masih dingin cuacanya, terus nanti menjelang musim panas, ya panasnya panas banget kayak gitu. Jadi harus persiapkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian merasa videonya bermanfaat, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang mau kerja ke Jepang atau berangkat ke Jepang. Jangan lupa buat di subscribe, bantu channel berkembang biar saya semakin semangat buat bikin konten-konten tentang seputar informasi pemagangan dan kehidupan di Jepang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dadur Sakai, salam yos.